Oke, seperti biasa sebelum memulai kelas kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang baru yang bermanfaat bagi trading kita di kemudian hari. Berdoa, silakan. Berdoa, selesai. Ini agak ya ini sih sebenarnya biasa banget sih gitu. Ini sering kejadian di mentor-mentor time yang lain gitu, atau di teman-teman yang beberapa kali udah coba mengalami hilangnya data atau apa segala macam, atau ya kecelakaan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, saya ulangi lagi. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita mulai dari bukunya dulu. Buku yang saya bagiin tadi yaitu bukunya Jenkins. Nggak buka. Di buku The Secret Science of the Stock Market ini kayak gitu kan. Si Jenkins ini kok kayaknya enak banget gitu ya. Enak banget dia bisa membuat sebuah trend line atau sebuah garis-garis yang istilahnya harga tuh udah kayak nurut dia aja gitu. Nurut gitu kan. Ini kayak geometrik lingkaran gitu. Nah, harga siklik nurut ngikut kayak gitu. Nah, begitu juga kayak gini. Tarik dari sini ke sini, support, di copy, pindahin ke sini, pindahin ke sini, pindahin ke sini, pindahin ke sini, tetap aja jadi istilahnya sebuah support kayak begitu. Nah, begitu juga yang lainnya yang bisa rekan-rekan lihat di sini. Ini seperti nih. Ini adalah speed resistance line, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Jadi masalah adalah banyak yang orang menggambarkan ini kayak gitu. Itu banyak ujung-ujungnya seperti bisa dibilang tuh seperti kaidahnya kurang tepat lah, titik acuannya pertama kurang tepat, kayak gitu. Tarikan garisnya kadang ada lewat support atau lewat resistannya pas segala macam. Sementara kalau dia ini pas-pas aja kayak gitu. Kalau ditarik ke bawah lagi 1/5 kena nih, kena yang garis yang bawahnya. Nah, setelah teman-teman lihat harga itu kayak mengikuti gitu, seolah-olah mengikuti sebuah garis yang ditentukan kayak gitu. Nah, seperti yang di sini di True Trend Line, di Jenkins True Trend Line halaman 21, Jenkins True Trend Line, Jenkins True Trend Line. Dia bilang kalau kita tarik pakai cat biasa, dari misalnya support dari sini ke sini kayak gitu, ujung-ujungnya meninggalkan seperti ini, gap, kita cut loss, ternyata dia naik lagi kayak gitu, gap kayak gini, gap. Nah, tetapi dengan ini gap-gap yang ada nih seperti ini gitu, teman-teman silakan baca. Tetapi dengan true trend line didapatkan bahwa garisnya itu nah seperti ini, kelipatan akar pangkat 2 dari true trend line. Nah, kurang lebih garisnya seperti itu. Semua garis-garis akan nurut, dan lucunya kita bisa mendapatkan swing-swing yang berikutnya terjadi, time-time yang berikutnya terjadi berdasarkan true trend line ini. Jadi misalnya kayak high di sini, kita tarik garis horizontal, kena ke true trend line-nya, itu akan jadi swing. Gitu juga di sini, swing di sini, tarik jadi swing di sini. Swing di nomor di sini, ditarik itu bakal jadi swing di sini. Nah, swing di sini tarik jadi swing lagi di sini. Dan ini pada waktu time cycle kelas time cycle batch 1 tahun lalu itu udah dicoba di ACE gitu kan, ACE Hardware, dan alhamdulillah masih ngikut sampai sekarang ya gitu untuk true trend line-nya mengenai masalah swing-swing yang terjadi di ACE berdasarkan true trend line. Nah, ini sebenarnya mau dibagikan dengan cara squaring the chart. Teman-teman harus tahu square the chart. Itu satu. Terus yang kedua, banyak pengguna GAN pakai GAN analis ya. Seperti misalnya menggambarkan sebuah GAN square. Bentar, saya buka dulu. Buka trading view dulu. Nah, misalnya, ini chart version. Oke. Wah, udah ribet banget chatnya. Nah, lain aja. Misalnya kayak sama gitu. Nah,
Misal ini misal ya, permisalan. Menggambarkan gun squad gitu. Atau tools gun yang lain lah. Mau dia gun squad, gun fan. Nih, kayak gini nih gun squad. Nah, kayak gini kan gun squad. Atau gun fan tuh kayak begini gun fan. Nah, itu dipas-paskan aja gitu kan. Nah, gun squadnya saya matiin dulu ya. Kan. Nah, mungkin yang udah ngikut kelas Pak Nana yang geometri sedikit banyak ngerti lah gitu kan. Cara gambarinnya, tapi kalau misalnya yang belum nggak apa-apa, itu tetap diajarkan ulang sedikit gitu kan. Jadi kayak wah ini harga kayak ngikut ya gitu kan, tapi kan banyak yang kelewat-kelewat kayak gini. Nah, misalnya atau gun fan-nya dari sini, dari sudut bawah sini. 45 derajatnya ke sini misalnya. Nah, terlalu berimpitan apa segala macam masih pada banyak yang salah kayak gitu kan. Banyak yang oh ternyata bukan gini gun fan-nya. Akhirnya dicari-cari sampai benar apa semua. Nah, kenapa? Karena chartnya nggak square. Pertanyaannya, apa sih chart square tuh gitu? Pertanyaan kan kayak gitu, apa sih chart square? Chart square adalah chart yang menggambarkan pergerakan satu satuan harga itu sama dengan pergerakan satu satuan waktu. Jadi di mana ketika harga bergerak melewati sudut-sudut dari waktu tersebut, baik di gun fan, gun square, ini gun fan atau gun square atau apapun, itu hampir pasti terbentuk, hampir selalu gitu kan terbentuk swing atau terbentuk apa istilahnya momentum jebolnya harga ke bawah atau harga ke atas kayak begitu. Coba lagi mana gun box. Oke, saya seperti gun box ini. Tetapi ketika orang menggambarkan gun boxnya salah kayak gini kan, ini kok nggak pas kayak gitu. Nah, kok nggak sampai ke sini berikutnya, padahal kan keaturannya ada jebol support sini dia akan ngejar ke bawahnya, kok nggak ngejar apa semua kayak begitu. Nah, ini yang masih banyak orang-orang apa yang misalnya belajar gun yang nggak ngerti itu, karena kuncinya di gun itu adalah chart harus square. Kunci di gun chart harus square, dan di planetary itu chart nggak harus square kalau kita pakai ngerti planetary ya kayak gitu. Tetapi kalau chart udah square, kita pakai geometri ini, chart geometrik, dan kita cari tahu kenapa tiba-tiba harga berbalik ya. Misalnya chart geometrik saya menyatakan di tanggal, misalnya nih kita bikin chart gun square kayak gini. Ini permisalan misalnya. Kenapa ini ada pembalikan waktu ya gun square saya kayak gitu kan? Oh ini enggak di ujung ya. Coba kita cari yang di ujung itu. Entar, maaf. Ini kalau udah saya nggak ada panduan presentasi ini jadi kemana-mana saya ngajar. Misalnya kayak kok DGNS. Ya nggak apalah. Ini misal. Misal, kenapa nanti di DGNS di tanggal 18 April kemungkinan ada pembalikan ya? Ada apa gitu? Di gambar geometrik saya menyatakan 18 April ada pembalikan. Nah, teman-teman tinggal membaca apa menggunakan ilmu yang udah saya ajarkan kemarin gitu kan. Lihat ada aspek apa di situ. Nah, lihat korelasinya aspek ini selama ini di belakang-belakang. Korelasinya terhadap emiten ini bagaimana? Kalau misalnya bagus apa segala macam kan makin menambah keyakinan tuh. Oh iya, ini misalnya ada Venus opposition Jupiter, di mana Venus opposition Jupiter hampir selalu membentuk swing-swing, misalnya seperti itu. Itulah tujuan utama saya mau ngajarin square the chart kayak gitu. Nah, banyak orang yang nggak ngerti menghubungkan antara GAN yang diajarkan GAN, apa tools-toolsnya GAN, sama planetary-nya, karena chartnya tidak square.
Dan itu satu. Terus yang kedua, ya mereka itu menganggap bahwa planetary itu misalnya mitos apa segala macam. Oh, GAN tuh apakah GAN menggunakan planetary kayak gitu? Karena GAN tuh nggak pernah terang-terangan bilang dia pakai planetary. Hitungan-hitungan itu nggak pernah terang-terangan pakai planetary. Yang benar-benar hitungannya terang-terangan yang orang aja menebak-nebak gitu. Kenapa? Karena selama ini GAN cuma mengajarkan square of nine, GAN box, GAN square, GAN fix apa segala macam seperti itu. Termasuk master time factor-nya kemarin itu nggak pernah menghubungkan sama planetary. Tetapi dari omongan-omongan dia kita bisa tahu, oh ini ternyata revolusi planet. Oh ini major cycle ternyata revolusi planet ini, planet Jupiter 12 tahun. Oh ternyata revolusi planet Uranus 84 tahun. Ketika Gan bilang 84 adalah angka yang penting. Seperti itu, oke? Pertanyaannya, how to square the chart? Cara squaring chart itu ada dua cara. Cara pertama itu dengan ini punya Pak Nana ya. Proses saya pinjam, punya saya hilang. Cara pertama itu dengan melakukan perhitungan. Perhitungan, misalnya kita perhitungan ini didapatkan dari buku James Herjik nih. Nah, di mana harga jadi waktu itu tinggal kita melihat dari suatu, misalnya dari lagi uptrend dari swing low ke swing low, perbedaan antara swing low 1 ke swing low 2 dibagi waktu. Begitu juga sebaliknya kalau downtrend dari swing high ke swing high jadi waktu. Misalnya ketika uptrend swing low 1-nya 2400, swing low 2-nya 2800 terbentuk dalam 16 bar, berarti 400 bagi 16 itulah chart yang square. Nah, tetapi jujur saya agak lemah di math gitu. Nah, makanya saya mencoba cari cara lain kayak gitu. Misalnya saya nggak perlu capek-capek banyak-banyak ngitung gitu. Kalau Pak Nana memang jago banget di math. Nah, gimana caranya kayak gitu? Nah, ada caranya itu di timing solution. Kita buka timing solution. Timing solution buka 64 bit, run timing solution. Nah, sebagai contoh apa ya? Apa yang enak nih? Medco aja lah. Medco.jk. Oke. Ini chart Medco. Cara men-squarekan chart agar satu satuan harga sama dengan satu satuan waktu sehingga kita dapat sudut 45 derajat yang akurat yang bisa kita gunakan untuk gambar di trading view. Itu caranya masuk ke TI. Nih, TS timing solution precise charting yang akurat. Tinggal klik di situ. Nah, ini muncul jendela gambaran baru, mirip kayak begini. Ada ini sama nih, tools-toolsnya sama, mirip. Tinggal kita gambar manual di sini. Nah, pertanyaannya kan ini kan panjang nih. Kita mau ngelihat dari mana ke mana? Dari mana ke mananya? Bebas, nggak ada aturannya. Istilahnya kita cuma mau ngelihat berapa, misalnya kita cuma mau gambar di bagian sini. Dari high-nya di sini ke low-nya di sini. Ya udah, kita tinggal tarik ini. Drag and drop. Klik, tahan, tarik, besarkan ukurannya. Sampai sini. Lepas. Udah. Terus kita klik auto. Kita lihat scalingnya. 0,8. 45 derajat auto. Buka bar. Line. Wes, sorry. Nah. Dan kalau kita mau lihat sudut, terus kita gambarnya, kita tarik garis 45 derajat berdasarkan bantuan ini. Berdasarkan bantuan si ini ya, berdasarkan bantuan si busur derajat ini tinggal gini, mati ini hidupin. Nah,
pastiin. Kita tinggal tarik garis saja. Ini snap. Snap ini supaya garis kita bisa kita gerakkan bebas. Snap off. Hidupin busur derajat. Kita tarik pas sudut 45 derajat. Dari sini ke sini. Nih, 45 derajat. Nah, jadi tuh sudut 45 derajat. Atau dari sini kita tarik garis supaya gampang kita menyesuaikan sama trading view ya. Dari sini kita tarik 45 derajat. Nih 45 derajatnya di sini. Waduh, kok hilang lagi. Bentar. 45 derajat, line. Snap off. Line. Ini 45 derajat. Udah. Dari sini ke sini 45 derajat. Kita lihat scalingnya berapa? 0,8. Tadi sudut derajat itu, sudut busur derajat itu cuma digunakan untuk mengetahui udah pas scalingnya atau belum 45 derajat benar atau enggak. Nah, kayak gitu. Nah, tinggal kita masukin aja tuh. Log price to bar rasionya jadi 0,8. Oke. Udah. Udah. Ini udah. Chatnya langsung square. Nah, tadi kita lihat di timing solution kita narik dari mana tuh bottomnya? Sama nggak garisnya? Ya iyalah. Nah, dari sini di 2017 low. Low dari 2017 kira-kira kena ke bawah-bawah ini di tahun 2019. Mari kita lihat. Low 2017. Oh, low yang sini. Kena kira-kira tengah-tengah di sini yang 2018. Kita bikin 45 derajat. Nah, 45 derajat kurang lebih kayak begini. Juli 2017. Sorry. Sama nggak kira-kira gambaran yang kita ada di TradingView? Sama yang timing solution. Nih, 45 derajat ya. 45 derajat. Garis 45 derajatnya. Nah, kalau sama, ya udah, ini bisa kita pakai. Nah, tadi kan kita udah cek nih. Kurang lebih sama bentuknya kayak gini. Nah, kalau Medco ini, misalnya kemudian kita mau bikin Genfan. Genfan kan aturannya dari high sama dari low. Pas kan di 45 derajatnya. Ini 45 derajatnya udah saya bikin sebelumnya, yang di atas. Ini jadilah Genfan-nya Medco. Di mana support dan resistennya ternyata Medco ini tidak pas dengan Genfan. Nggak pas. Apa yang salah? Ya bisa jadi titik acuan kita salah. Kenapa? Karena aturan Genfan seharusnya dari titik yang ekstrim low. Nah, kalau gitu kita ambil dari sini 45 derajat. Udah Genfan ini ikutkan 45 derajat. Nah, sini baru dapat Genfan-nya. Oke. Ini salah satu contoh. Kita contoh yang lain lagi. Agak kurang enak juga Medco tuh ngeliatnya. Kita contoh apa ya? Ada yang mau kasih saran? Emiten apa? Oh, pada nggak dengar nih kayaknya. INKP. Oh ya, betul juga ya. Kita kan kemarin udah coba INKP. Kita pakai INKP aja terus. Betul, INKP. INKP.jk download data. Oke.
kurang lebih nah kayak gini. Oke, kita TI precise charting. Nah, kita ambil dari sudut dari jangka waktunya, ya udah paskan aja yang sama di sini. Terus kita auto angle 45 derajat, auto spread. Terus 11 45 auto. Oke. Kita lihat scalingnya. 41,66. Ini masukkan setting lock price to bar ratio 41, 41, berapa tadi? 66. Oke, 41,67 kita bulatkan ke atas deh. Sama aja. Beda-beda tipis itu nggak ada masalah. Nah, ini tinggal zoom in dan zoom out. Nah, ketika chart udah square kayak gini, kita bisa bikin support dan resistennya. Bisa pakai trendline biasa, tinggal tarik aja seperti biasa, sama kayak kita gambar biasa. Misalnya ini sama ini. Ini sama ini. Nah, terus bisa kita start tarik sudut 45 derajat dari high-nya. Sini 20.700 kan kemarin 45 derajat. Nah, ini 45 derajatnya sih 45 derajat dari si INKP. Nggak kelihatan. Garisnya kepanjangan. 44, 45. Pas nggak nih? Di titik atasnya. Oke, kurang ke bawah sedikit. Pas kan di titik high-nya, benar-benar pas lah. Makin pas, makin bagus. Kalau beda-beda tipis banget, nggak apa-apa. Nah, ini 45 derajat si INKP. Nah, terus kalau dari bawahnya, misal kita ambil dari swing low bawah di sini ya, INKP ya, ini swing low bawah ini. Yang kebetulan tepat juga sama 45 derajat yang itu. Nah, saya hapus dulu semua. Bentar. Ini sekarang kita melakukan pembuktian true trend line. Benar kagak tuh? Nah, si Jenkin bilang. 45 derajat, tinggal lihat akan terjadi terbentuk swing-swing. Kalau kena true trend line-nya. Kalau kemarin lalu tuh ada coba di Breeze, coba di Ace, Medco, jalan semua. Pas. Benar-benar bentuk swing-swing ketika true trend line-nya kena. Nah, sekarang kita coba INKP. 45 derajat. 45 degree. 45 derajat INKP. Oke, mungkin saya coba aktifkan magnet. Nah, 45 derajat. Oke, magnet saya matiin lagi. Mari kita lihat. Ketika si Jenkin bilang ada suatu swing, tarik ke true trend line-nya jadi swing. Benar apa enggak? Jujur ya, saya belum tes ya INKP ya. Ambil trend line, ambil garis biasa nih. High-nya di situ. Tarik tegak lurus. Kena kan true trend line. Tuh. Di situ. Satu pixel aja.
Kita kasih warnanya hitam. Karena kan true trend line dan pas true trend line. Swing, sebiji, oke, alhamdulillah nemu satu. Benar nih teorinya, tapi baru satu nih Jenkin. Ada lagi nggak swing? Ini ada swing ya. Kita coba. Sumpah demi Allah, saya belum pernah tes sama sekali di NKP sama true trend line. Nurut atau enggak. Kemudian. Oke. Nah, pas. Pas nggak nih? Ada swing. Oke. Vertical line. Ada swing. 2. Coba lagi. Mana lagi swing? Swing low. Oh, ini swing low-nya pas kena true trend line ya, wajar kalau jadi swing. Mana lagi swing? Ini ya. Bisa dibilang swing ya. Swing high. Tes aja, walaupun itu sebenarnya bukan swing yang sempurna. Ini bukan swing yang sempurna. Tapi kita tes aja. Benar kagak? Oke. Ternyata tidak benar. Tidak benar, nggak pas loh itu. Melenceng sehari loh. Lanjut. Mana lagi swing? Nah, ini dia. Ini udah telak-telak swing nih. Di harga segitu udah telak-telak swing tuh. Selamat cari. Seru trend line-nya dari swing. Nah, berikutnya. Ya. Ada yang mau nanya? Nggak ada. Oke, lanjut dulu ya. Sebentar ya. Selesaikan dulu nih. Masih 45. Terakhir deh nih. Terakhir kita coba. Swing yang ini. Ini kelemahannya gambar di trading view, nah kan geser ya. Kelemahannya gambar di trading view itu ke bawah-bawah itu nggak kelihatan tuh. Ini di sini. Oke, pas. Suruh trend line, mari kita lihat vertical line. Ini cluster swing sih, jadi nggak bisa dibilang nggak swing. Ini swing juga bisa dibilang swing, tapi bisa juga dibilang cluster swing karena dia naik turun naik turun naik turun bersamaan. Oke. Nah, bagaimana kalau yang downtrendnya? Ini swing jelas. Swing. Nih, swing di sini, larikan ke sini. Terbentuk sebuah swing atau enggak? Ternyata tidak. Lanjut, ini swing, larikan ke sini, ada swing enggak? Gimana cara gambar yang precise? Oke. Benar-benar mempercepat precise ini terbentuk swing. Sini ke sini terbentuk swing enggak? Terakhir deh nih. Yang dari downtrendnya. Downtrend 45 derajat. Ternyata terbentuk swing juga. Tekan shift saat tarik garis horizontal. Oh, oke, makasih Budian. Makasih. Oke, saya penasaran.
Tekan shift saat tarik garis horizontal. Saya padai aja, kalau saya tahu saya bilang tahu, kalau saya nggak tahu saya bilang nggak tahu. Oh, shift ya. Oke. Aku derajat nggak perlu kan sih. 44. Nah, ini gesernya gimana nih gesernya nih supaya itu gimana geser titik acuan aja. Supaya saya bisa geser ini, tapi tanpa yang ngubah geser yang atas. Oh, tadi ini aja lah, ini kan 45 derajat juga nih. 45 bukan 44. Titik acuannya nggak boleh berubah loh. Dilihat dulu lah. Usaha amat. Mana sih? Oh, ini dia trend angle. Oke, 45 udah pas. Empat lima. Ini gimana caranya, Bu? Bisa setting extend juga, Pak, biar gak perpanjang gitu ya? Gimana cara settingnya, Pak? Nah, ini gantian saya belajar nih. Garis sudut bisa disetting extend. Setting. Visibility. Oh, ini extend. Extend right line. Oke, oke. Oke, thank you, thank you. Terima kasih. Nah, ini gantian, Pak. Saya belajar kan. Jujur, saya soalnya kalau nggak ngerti, saya bilang nggak ngerti aja. Oke, oke. Ini tidak terbentuk swing. Tidak terbentuk swing. Pas di swing low ini. Di swing low ini, kita paskan dulu. Tarikan ke trend line. Oke, tidak terbentuk swing. Banyak kejadian kena swing gitu. Kayak gini kena, ini kena, ini kena, ini kena, ini kena. Tapi ada satu dan ini kena lah cluster swing. Ada dua kejadian yang tidak kena. Satu di sini, gitu kan? Satu di sini. Nah, ini kena nih. Oh, ini kena swing. Ini pas swing. Jadi bisa dibilang ilmunya si siapa si Jenkin itu ternyata bisa dibilang dari korelasinya lebih banyak. Kalau saya bilang ya dari berapa belas kali kejadian gini gitu kan cuma satu apa cuma cuma satu yang nggak kena, yang di sini juga satu aja tadi itu yang di sini. Di sini satu dari lima, di sini satu dari satu dua tiga empat lima, satu dari lima, di satu dari lima juga. Saya pikir korelasinya masih oke kayak gitu dan saya bisa terima ilmunya Jenkins. Nah untuk di NKP. Nah kalau beberapa emiten, contohnya kemarin itu emiten yang saya bilang hardware kayak gitu kan, itu benar-benar bisa dibilang korelasinya itu dari 20 kita tes cuma sekali yang nggak terbentuk swing. Sisanya terbentuk swing. Kalau pas di seluruh trend line-nya. Ini yang dinamakan cara square chart. Squaring the chart. Lanjut, apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan dengan squaring the chart setelah kita udah tahu apa vektor rasionya? Ya teman-teman tinggal lanjutin yang ada di bukunya. Buku Michael S. Jenkins, Secret Science of Stock Market. Ini teman-teman mau lihat apa? Silakan coba masing-masing. Sebenarnya saya jujur ya, saya sudah bikinkan materinya. Jadi terpaksa saya harus sedikit banyak ulang lagi. Kayak apa? Sepertiga speed resistant line.
Kita coba ya speed resistance line. Kayak tadi speed resistance line ada di sini kebetulan toolsnya speed resistance line. Nih Fibo speed resistance pad. Empat puluh lima derajat. Setting menjadi 1/3, 2/3, 3/3. Sepertiga berarti 0,33. 0,666. 3366 1/3, 2/3. Oh dia cuma 2 aja ya. 0,1/3, 2/3. Nggak pakai. Nggak pakai. Nggak pakai, nggak pakai. Oke. Oke, dan speed resistance line ini, speed resistance Fibonacci speed resistance line ini yang jadi masalah adalah, ini karena saya jujur ya, saya nggak pernah pakai juga, itu titik acuannya itu di mana. Titik acuannya di mana. Tetapi kalau saya pakai cara simpel saya pakai cara simpel saya menggunakan sudut 45 derajat di kotak tertentu. Nah, ini karena saya jujur saya nggak pernah pakai Fibo speed resistance line, ini saya cuma mau ngetes aja istilahnya si ilmunya Jenkins tuh bener enggak atau enggak kalau catnya udah square. Dia bilang istilahnya Fibo speed resistance line di mana harga itu akan nurut sama pergerakan 1/3 dan 2/3 dalam satu kotak. Nah, ini saya nggak pernah pakai, cuma saya ngetes saja. Mari kita buka bukunya. Kenapa saya sampaikan ini? Ya, karena memang teorinya seperti itu gitu kan. Speed resistance line mana tadi Fibo speed resistance line? Dan kita lagi membuktikan teorema. Asal juga aku materi kurang. 1/3, 1/3, 2/3. Oh alah. Dari swing high, dari swing low ke swing high, ambil garis. Itu sudutnya ke atas, habis itu dibagi 3. Jaraknya itu dibagi 3. Walah. Oke. Berarti kalau kayak gitu, kita ambil dari swing low ke swing high sebelum itu, misalnya kita ambil dari yang ini ke sini, terus dibagi 3 kotaknya kan, dibagi 3. Ini saya buang dulu hal-hal yang membingungkan. Nah ini kotaknya udah dibagi 3, 1, 2, udah dibagi 3. Jadi garis yang kita perhatikan garis yang ini dan garis hijau yang di bawah itu. Oh, nggak pas. Nggak pas juga. Berarti nggak nurut. INKP, entah INKP yang nggak nurut atau saya yang salah. Yang pasti ini nggak nurut. Karena kalau misalnya Fibo speed resistance line nurut kayak gitu, dia akan jalan benar-benar jalan. Nah, seingat saya yang jalan itu Medco sama Fibo speed resistance line. Di mana Medco itu nurut ketika support-supportnya kena pasti 33 ini. Gitu kan. Ketika di resist-resistnya juga nurut di sini sepertiga dan 0,66-nya. Ketika ditarik sampai ke ujung-ujung belakangnya. Oke, terus ada rumusan lain mengenai masalah squaring the chart, itu adalah dengan cara rumusan Pak Nana tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Swing low to swing low, time difference berapa bar. Nah, sebagai contoh INKP, kalau tadi kan kita pakai timing solution di 41,67. Kalau kita pakai hitungan Pak Nana, berarti dari swing low ke swing low berapa bar waktunya. Berarti misalnya kita titik acuannya ini,
Tinggal price and time di sini. Swing low di sini. Swing low berikutnya di sini berapa nih? 3770, 3750. Nah, berarti di sini di 3750. 718 dibagi 6. 718 range harganya, waktunya 6. Langsung aja. 718 dibagi 6. Sama dengan 119,66. 119,66. Kok beda jauh, Pak? Ya nggak masalah, tinggal kita tes aja mana yang benar. Kan kayak begitu. Tinggal cara pengetesannya, ya tadi pakai tarik true trend line, tarik 45 derajat. Kalau misalnya square yang benar. Nah, ini yang kadang orang tuh banyak yang bingung kayak gitu. Kayak Pak Nana juga kadang istilahnya banyak yang bingungnya loh. Ini kok jadi mampat kayak gini ya catnya ya. Padahal kan harusnya nggak mampat kayak begini gitu. Nah, tinggal dilakukan pengetesan. Benar nggak 45 derajat ini menjadi sebuah titik support atau resisten? Nah, ternyata enggak. Kalau misalnya square ratio-nya berbeda, itu pasti ada perbedaan di support-supportnya. Yang kedua, kita bisa tes dengan sudut yang berikutnya. Sudut berikutnya sebagai support dan resisten adalah sudut 30. 30, 45, 60. Dapat dari mana barang-barang itu? Itu adalah sudut-sudut istimewa di dalam planetary. 30. 30, 60. Oke, ini 60. Ya, 60. Lepaskan dulu low-nya di situ. 60. Nah, 45. Di situ. Nah, pertanyaannya, ini nemu resistnya. Support yang di bawah ini sudutnya berapa? Kan ini pas nih. 18 derajat. 20 derajat. 20 derajat. Tapi kalau saya pribadi ya jujur ya, kalau saya pribadi saya lebih suka pakai timing solution daripada pakai hitungan. Atau hitungannya salah. Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Mana-mana tadi ngajar. Ya, uptrend dari swing high ke swing high, downtrend dari swing low ke swing low. Astagfirullahaladzim. Ini kan uptrend. Tujuh 740 dibagi 34. Bentar Pak, oke. 21,76. With timing solution, hitungannya adalah empat satu koma enam. Kalkulator 41,6, 21,76. Tetap aja berbeda. Oke, saya pikir saya nggak bisa. Mohon maaf nih sebelumnya. Saya pikir saya tiba-tiba jadi ngeblank kayak gitu. Padahal udah saya susun semua apa segala macam materinya. Nah, yang saya mau beritahu tadi sebenarnya adalah
Kalau catnya udah square, catnya udah benar, teman-teman tarik garis 45 derajatnya, itu teman-teman akan melihat suatu korelasi, yaitu suatu korelasi support atau korelasi resisten. Itu yang pertama. Dan korelasi yang kedua adalah yang tadi, ketika teman-teman menggunakan itu di apa? Menggunakan di garis 45 derajatnya itu, misalnya tadi kan bagian 45 derajatnya itu, misalnya rasionya benar kayak gitu. Ketika swing-swing yang terjadi, swing di sini kena ke true trend line-nya, itu akan terbentuk swing juga untuk mendapatkan pembalikan juga seperti yang ditunjukkan di buku Complete Secret Science of Stock Market tadi. Nah, tadi di NKP ketika pakai timing solution, metode ini kan jadi nih, metode ini jadi dapat gitu kan timingnya. Nah, berarti rasionya dari si timing solution itu udah benar, gambaran kita sudah benar. Satu. Nah, pertanyaannya Pak Oki, untuk squaring the chart, apakah pakai daily atau pakai hourly? Itu squaring the chart seharusnya memakai hitungannya itu hourly, Pak. Hitungannya pakai hourly. Nah, maka jujur Pak, tadi kan saya Pak Oki lihat ya, saya tadi tiba-tiba kayak bingung sendiri gitu kan, pas chat daily saya nggak kalikan 4 karena kan satu hari 4 jam. Kalikan 4 sebagai pembagi untuk mendapatkan rasionya kayak gitu. Nah, terus pas di chat hourly, saya langsung bagi apa segala macam, ternyata hasilnya kayak gitu. Saya tiba-tiba, ya jujur saya tiba-tiba jadi ngeblank untuk malam ini. Jadi saya pikir daripada kemana-mana, teman-teman bingung, yang saya mau sampaikan satu aja, yaitu coba squaring the chart pakai timing solution dulu. Coba squaring the chart pakai timing solution dan coba metode true trend line tadi. Pas atau enggak. Kalau benar-benar nurut bisa dipakai. Yuk, kita coba di Esatwell deh ya. Tahun lalu tuh Esatwell nurut. Dua 2017 ya. Terus ini ke HX ini. Lah kok hilang. 1,4285. 1,4285. Case. Biru dari low. Five degree. Dan tinggal di tes. Maret 2020. Ini deh Maret 2020.
Mana lagi swing? Nih. Mari kita lihat. Swing high. Pas swing high. Pas swing low. Pas swing high. Bukan. Ya, bukan swing. Satu, bukan swing. Gagal sekali. Oh, belum kejadian. Belum kejadian. Wah. Mana lagi swing? Oh, ini. Ini pas di swing. Di sini ya, udah langsung kelihatan nih swing. Langsung kelihatan swing. Ambil swing sini, kita lihat jadinya apa. Swing di sini jadi swing high, swing low juga. Sama aja. Nah, tadi nah ini swing low juga. Oke. Berarti benar nih. Rasionya si S1 itu benar. Kena semua loh. Sekali aja tadi itu gagal. Sekali aja gagal. Silakan teman-teman tarik-tarik sendiri. Ini kayak agak sedikit mind blowing sih, jujur saya juga ketika tahu inilah. Sesimpel ini kok bisa menjawab swing-swing kecil-kecil yang terjadi kayak gitu. Saya juga awalnya waktu belajar ini kayak, waduh fuck ini apa logik di belakangnya, saya juga nggak paham. Sampai detik ini saya juga nggak paham logiknya. Gitu. Nah, coba siapa tahu mungkin teman-teman ada yang dibukakan ilmunya, waktunya ilmunya kan apa segala macam, baca buku Jenkin itu gitu kan, teman-teman mungkin sedikit banyak dapat jawabannya. Ya, mungkin bisa di-share. Kalau nggak punya nggak apa-apa, simpan sendiri. Nah, jadi saya pikir itu aja untuk malam ini, yaitu cara menentukan squaring pakai timing solution dan ngetesnya di TradingView. Coba silakan teman-teman tes sendiri. Kalau ada yang korelasinya bagus kayak SKini atau apalah, emiten yang lain, emiten luar negeri juga bisa, crypto juga bisa. Sampaikan ke grup dan kita diskusikan bareng-bareng. Nah, ada pertanyaan dari Pak Renaldi, apa itu swing sempurna, tidak sempurna, cluster swing? Oke, Pak. Apakah bisa digunakan di semua time frame? Bisa, Pak. Oke. No. Bisa-bisa aja. Jawaban saya bisa. Nah, tapi kalau selama ini saya tes, saya baru tes di daily, Pak. Nah, mungkin caranya Pak Nana nanti yang kita coba di hourly, kayak gitu kan. Nah, kalau saya pakai 1 minute, saya pakai caranya Pak Nana. Hitungannya tuh pakai akar-akar kuadrat, akar pangkat 2 dari cara Pak Nana. Ini kalau squaring untuk pakai daily. Nah, jawabannya seharusnya kalau ketika price and time rasionya itu udah benar kayak gitu, mau dipakai time frame manapun sama. Tetapi mungkin logik penggambaran di di TradingView ini itu yang menyebabkan logiknya jadi beda. Nah, kayak gini kan jadi beda nih kan, jadi kayak lebih mampat catnya. Pertanyaannya kenapa seperti ini? Karena kan hari Sabtu Minggu nggak dihitung kalau di TradingView, sementara di timing solution dihitung Sabtu Minggu yang. Makanya rasionya agak berbeda, dan karena hourly itu bayangin satu hari adalah 4 bar. Banyak hari-hari libur itu berarti 8 bar, misalnya Sabtu Minggu 8 bar 54 kan. Ujung-ujungnya jadinya seperti ini. Makanya dari itu saya sarankan Pak Oki, kalau misalnya kita pakai timing solution yang daily, ya daily. Kalau untuk hourly, itu ada cara ngitungnya. Nah, itu sebenarnya saya mau ngasih gitu pun. Mau ngasih hari ini kayak gitu materinya, cara ngitungnya, hilang. Jadi saya harus buat lagi dari awal. Mohon maaf banget. Nah, tapi nggak masalah. Silahkan coba ini dulu. Silahkan teman-teman cari. Mana lagi emiten-emiten yang menurut ini. Nah, sekarang saya jawab lagi ya Pak Renaldi ya. Apakah itu swing sempurna atau tidak sempurna dan cluster swing?
Swing sempurna dan tidak sempurna itu maksudnya seperti ini, Pak. Misalnya swing sempurna, Bapak nanya kan contoh swing sempurna. Apa sih swing itu? Bapak harus paham dulu, apa sih swing itu? Swing itu kan puncak, puncak dan lembah, Pak. Kayak gini lah, misalnya gerakan suatu cat kayak gini. Nah, ini titik startnya. Itu titik startnya, saya kasih garis hitam ya. Swingnya di mana? Ini swing high-nya di sini. Ini swing high. Ini swing high. Kalau swing low-nya, ini swing low. Ini swing low. Ini yang namanya swing sempurna. Swingnya sempurna. Bener-bener dia itu kayak ceret. Udah satu titik di atas, dan nggak ada lagi titik di bawahnya. Nggak ada lagi yang mencela-mencela, jadi swing-swing lainnya. Kayak gini nih. Nah, ini swing sempurna nih. Benar-benar titik ini sebagai titik atas, habis itu harga turun ke bawah. Ini swing sempurna. Ini swing sempurna. Benar-benar nyampe ke atas ini, harga turun ke bawah. Yang saya maksud dengan swing tidak sempurna, yang dimaksud dengan swing tidak sempurna, kalau menurut pandangan saya, itu adalah seperti contohnya. Nah, bukan. Contoh paling perfect sih di NKP tadi sih. Nih, contohnya Pak ya, di NKP. Yang all time high-nya ini. Nah, ini adalah contoh swing tidak sempurna, Pak. Kenapa contoh swing tidak sempurna? Kan kita mengharapkan yang namanya swing, atau yang kita ketahui swing kan naik, yaitu turun. Kayak begitu, Pak kan? Ini jadi titik puncaknya, titik swing. Tetapi si NKP ini ada kejadian sekali, yaitu di garis ini, di candle ini, Bapak bisa lihat di candle ini. Itu naik dia, dan high-nya 20.700. High-nya ini, candle ini, lebih tinggi daripada candle yang kita pikir swing sebelumnya ini. Nah, apakah ini bisa dianggap swing? Kalau di daily, ini namanya swing tidak sempurna. Apakah bisa dianggap swing? Bisa. Kenapa? Kalau di dalam 1 hour, nah, saya buka chat 1 jam ya. Oh, nggak muncul. Nah, ini dia. Nah, kan? Karena kalau di dalam chat 1 jaman, ini pun dianggap sebuah swing. Ini swing low-nya, ini swing high-nya. Padahal di chat daily tadi yang kita lingkari ini adalah kayak take out, kayak cuma spike doang kayak gitu. Ada yang iseng lah gitu bikin high gitu loh, Pak. Ini yang saya maksud dengan swing tidak sempurna. Sementara yang dimaksud dengan cluster swing, itu kayak begini. Oh, ini juga INKP dulu ya, INKP dulu sebelum kita pindah ke INKP dulu. Contoh cluster swing seperti ini. Kalau di INKP, ini saya balik ke daily lagi. Oh Allah. Dalam waktu yang berdekatan, harga bolak-balik seperti membentuk swing-swing. Nah, ini cluster swing nih, Pak. Dalam ini 2 bar aja nih. 1, 2, hari ketiga udah bentuk swing low. 1, 2 bar, hari ketiga udah bentuk swing high. 1, 2, bikin low lagi, naik. Besoknya naik, bikin swing ke bawah. Ke atas, ke bawah lagi. Ini ada swing lagi ke bawah, ini swing atasnya. Ini yang namanya cluster, Pak. Cluster swing. Cluster ada yang dimaksud dengan cluster, mau itu cluster Fibo, cluster time, cluster swing, cluster apapun cluster, artinya tuh sesuatu yang berdekatan, sesuatu yang bertumpuk. Itu yang dimaksud dengan cluster kalau di dalam dunia perdagangan, Pak, di dunia trading. Nah, bertumpuk kayak ini berdekatan. Kayak S tadi, S hardware, cluster swingnya di mana? Di sini. Nih. Ya. Ini tadi pas kita gambar itu. Nih.
berdekatan. Puncak di sini, turun bawah sini. Habis itu dia naik lagi, turun lagi, mythic swing lagi di sini, naik lagi. Paham ya Pak Renaldi? Jadi memang banyak swing-swing yang terjadi dalam waktu berdekatan. Itu yang misalnya inilah yang kadang membuat analisa time cycle tuh apa orang-orang yang gambar time cycle pakai daily itu kadang mabok gitu. Mabok. Nah, tetapi kalau kita yang udah ngerti semuanya gitu kan. Kita udah ngerti wajar di sini naik, ada planetary, wajar abis itu dia turun lagi, mungkin kena turun trend line atau kena apa nama benda tuh PTV atau kena PTS mungkin kena PTS, wajar dia turun dulu. Tapi karena pengaruh planetary-nya belum kelar dan di sini ternyata ada PTS lagi, dia naik lagi. Nah, itu yang saya beritahu kenapa teknik itu banyak, ada PTS, nanti ada PTV belum belajar kan, PTS aja ada square the low, square the high, square the range, itu agar teman-teman bisa mencari tahu jawaban dari setiap swing-swing ini. Apakah semuanya dipakai? Enggak, jangan. Kalau semua PTS didupin, Fibo time didupin, square of 9 didupin, PTS didupin, mabok, teman-teman nggak bakal tahu yang pasnya yang enak di mana. Kalau gitu pakai yang mana Pak? Cari yang benar-benar lurut. Kalau kayak tadi kan nurutnya sama si true trend line, ya udah pakai true trend line aja, yang lain sebagai diawasi aja. Kalau kayak INKP misalnya pakai Sun conjunction Mercury kayak gitu kan, terus pakai Venus opposition Jupiter, ya udah pakai itu aja. Efek Venus Sun conjunction Jupiter, ya udah pakai itu aja. Jadi akurat, yang paling kuat itu yang dipakai. Nah, kecuali kalau mau day trade baru kita pakai chart kecil, chart yang square kecil udah dikonversi dalam 1 jam, 1 menit atau 1 menit atau 5 menit. Itu yang teman-teman pelajari nanti. Sebenarnya saya mau ngajarin itu malam ini loh, serius. Materinya hilang. Efeknya apa kalau kita mendapatkan jenis-jenis swing tadi? Efeknya Pak, kita itu bisa dapat di harga-harga bottom. Kayak begini ya, S hardware. Di tanggal 30 Juni 2021. Berdasarkan true trend line kita sudah perkirakan ini akan terjadi swing 30 Juni 2021. Kita menggambarkan sebelumnya ini adalah area supply demand. Ini area supply demand. Satu di sini kalau mau diakuratkan kan sudah ajar ini area supply demand. Nih. Area supply demand di sini akan terjadi pembalikan. Wedegan sendiri bilang, lihat demand dan supply area, lihat volume. Nah, benar dia kena demand area dan benar kena pembalikan waktunya. Berbalik dia. Begitu Pak. Jadi efeknya itu kita bisa dapat, kita masuk dulu sebelum harga mantul, kita udah yakin bahwa ini harga pasti mantul di sini gitu. Kalaupun nggak mantul, risiko kita kecil, di bawah ini dikit cut loss gitu. Risiko kita kecil, kita pegang nggak lama, tiba-tiba benar-benar mantul kan dari 1240 sampai 1580. Beneran mantul kena swing. Ini apa nggak kenyang nih? 12 ke 15. 20% cuma dalam waktu 3 hari, 4 hari. Begitu Pak. Kalau waran jujur Bu ya, saya belum pernah tes. Bahkan waran kan di trading view aja chartnya nggak akurat kan, harga-harga bawahnya, harga bawah atasnya nggak akurat. Terus di timing solution juga saya nggak tahu kode waran Bu. Jadi saya nggak tahu. Ya, jadi masalah waran ini mungkin Bu Tince bisa tes sendiri Bu ya. Saya nggak pernah tes, saya nggak tahu kodenya di trading view pun saya nggak tahu. Kalau misalnya Ibu tahu mungkin bisa bagiin di grup kodenya di trading view, kodenya di Yahoo Finance sehingga kita bisa lihat timing solution gitu Bu Tince. Saya nggak tahu kalau ada kodenya. Kalau tahu tolong beritahu biar saya bisa tahu kenapa waran lumayan cuan ya gila-gilaan. Pak Renaldi, lanjut Pak JB. Tadi di awal-awal Pak JB jelaskan kalau sudah di square dengan rasio tertentu, pada saat kita menggunakan planetary, trendline, terus apa lagi Pak yang tetap memberikan nilai sama? PTS Pak. PTS. Jadi kan Bapak udah belajar 3 nih, planetary, PTS, terus trendline. 3. Oke. Minway. Iya Pak, itu alhamdulillah saya tahu Pak kalau Minway. Tetapi nilainya tuh nggak pas Pak. Sebagai contoh Indoway. Ini Indoway saya ngitung harganya bisa begar kalau masuk di harga 13.
Coba ya. Indowe. Ini Indonesia bukan? Oh bukan. Indo. Ngelek ya. Indo Minwe. Nggak bisa. Nah, jadi kalau Indowe itu kan harganya 11, 12, 13, 14. Hari ini dia 19 ya. Nah, ternyata kalau di TradingView saya udah cek Pak, ini harganya bukan 11, 12, 13 sampai 19 Pak. Ini masih nge-lag sih. Coba Bapak cek deh nanti. Harganya beda, minus 80, minus 70 kayak begitu. Jadi dia pakai harga tebus dikurangi harga saat itu gitu, membuat kita ribet lah pokoknya jadinya. Gitu. Timing solution nggak ada. Kalau ada tolong beritahu saya. Begitu. Terus untuk memilih multi time frame harusnya ada aturannya Pak. Boleh dijelaskan pemilihan time frame-nya. Kita belum ada masuk ke hourly loh Pak. Belum ada. Kita dari kemarin sampai sekarang kita masih mainnya di daily. Jadi multi time frame yang 1 hour, 15 menit, 10 menit, aturan jumlah perhitungannya untuk PTV multi time frame atau PTS multi time frame belum diajarkan Pak. Jadi ini sekarang kita masih dari awal sampai akhir, dari kemarin tuh kita bicara opposition conjunction planetary sampai hari ini kita bahas masalah full trend line itu masih pakai daily. Paham ya Pak? Belum masuk kita. Nanti kalau mungkin Pak Renaldi udah ikut kelas geometrinya Pak Nana kan dan kaget sendiri gitu kan dengan analisanya gitu. Saya pun tadi barusan nonton juga videonya Pak Nana masalah DGNS. Pak Nana bilang ntar lihat aja di tanggal berapa Maret gitu ya. Itu DGNS akan ke 465 dan beneran ke 465 DGNS padahal pada waktu video itu dibuat harga DGNS masih 600-an gitu. Dan Pak Nana bilang nanti lihat di tanggal berapa April itu akan terjadi pembalikan. Nah, itu mau saya ajarin sebenarnya. Cuma materinya hilang. Oke, saya pikir itu aja daripada kita perpanjang lebar dan materi nggak lengkap. Saya akhiri sampai di sini. Kalau misal tidak ada pertanyaan lagi, ada? Oke. Sekali lagi saya minta maaf atas ketidaklengkapan materi pada hari ini. Dan besok semoga nggak ada kendala lagi. Semuanya udah bisa tersampaikan dengan baik. Oke. Oh iya, cara baca ephemeris. Oke deh, nggak apa-apa. Ditambahin aja sedikit. Daripada ntar kemana-mana larinya. Oke, bagi teman-teman yang misal udah ngerti baca ephemeris, mungkin bisa tinggal. Misal ada kegiatan lain. Ini saya jawab Pak Oki. Ada pertanyaan? Saya jawab dulu Bu Niken Pak. Oke, bentar. Pak Juta, satu siklus itu maksudnya swing low, swing high, swing low dikatakan satu siklus ya, tergantung siklus apa Bu. Kalau satu siklus gede itu 10,5 tahun sekali. Tergantung siklus apa. Satu siklus matahari itu artinya 360 hari. Siklus apa Bu? Satu siklus Uranus 84 tahun. Kalau Ibu B yang bertanya apakah satu swing low, swing high, swing low itu satu siklus? Iya, itu benar. Itu satu siklus swing namanya. Jadi kalau Ibu bertanya siklusnya tergantung Bu ya, tergantung siklus apa. Kan udah saya jelasin dari awal tuh, major cycle, minor cycle. Nah. Pak JB ini kelasnya hanya 1 bulan, kalau nanti lewat 1 bulan, iya Pak. Bapak tahu sendiri kan, mungkin Bapak nggak tahu ya Pak Renaldi ikut kelas saya yang sebelumnya atau enggak, itu kelas intermediate, kelas bandarmologi, hampir semua kelas sampai sekarang masih dijawabin kok Pak, kalau ada pertanyaan. Karena memang tujuan saya ngajar Pak di sini gitu. Tujuan saya ngajar, bukan cuma sekedar cari duit buka kelas habis itu nggak ngerti bodo amat supaya orang ngikut lagi bayar lagi, enggak. Yang time cycle batch 1 juga nggak bayar lagi kok, free. Jadi kalau saya bikin kelas gitu, kalau yang udah pernah ikut sebelumnya mau ikut lagi free selama masih ada
kursi. Mungkin nggak ngerti kan kayak gitu. Lanjut ya, masalah tadi cara baca ephemeris. Oke. Oh, ini sakit kepala. Nah, misalnya kayak begini Pak Oki, cara bacanya ya. Sebagai contoh, misalnya matahari. Di tanggal 1 Januari, matahari 1 Januari 2022, itu berada di 10 derajat Capricorn. 10 derajat Capricorn 32 menit. 10 derajat Capricorn 32 menit. Pertanyaannya, berapa derajat aslinya itu? Terus saya pikir kemarin saya sudah jelasin dengan benar, ternyata masih nggak nangkep, berarti ada yang teman-teman nggak paham. Saya suka kayak gini, kalau nggak paham nanya, jangan diam-diam aja, habis itu bingung. Nah, 10 derajat Capricorn tadi ya, Pak Oki. Lihat Capricorn di mana? Di sini. Ini titik startnya di sini kan? Titik startnya di Aries. Berapa derajat aslinya matahari? 30. Aries pindah ke Taurus, mau pindah ke Taurus udah 30. 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270. Sampai sini 270. Ketika dia masuk Capricorn 1 derajat, berarti sudut matahari 271. Capricorn 5 derajat 275. Capricorn 10 derajat berarti sudut matahari 280 derajat. Paham Pak Oki? Kalau Pak Oki paham, saya tes deh. Matahari berada di 25 derajat Leo. Berapa derajat aslinya? 25 derajat Leo. Aslinya berapa derajat? Jawab Pak. Oke, nice. 145 derajat. Begitu aja kok Pak. Nah, itu kenapa dia pakai Leo, Cancer, Capricorn, apa ephemeris itu kayak gitu, itu supaya untuk menunjukkan dia di belakangnya bintang apa kayak gitu. Nah, kan ada orang yang kayak saya yang kalau lihat angka pening, saya lebih suka ngelihat kode kayak gini. Capricorn, oh Capricorn di sini kayak gitu. Ada orang yang lebih suka lihat angka murni kayak gini. Ini angka murni matahari nih, matahari 1 Januari 2022. Saya pun kalau jujur saya pun nggak ngerti nih cara bacanya gimana. Udah angka semua kayak gini udah sakit kepala saya mau nyari korelasinya aja udah pening kepala saya gitu Pak. Paham ya Pak. Nah, tapi berhubung apa ephemerisnya astrologi itu rata-rata semuanya itu pakai gambar, pakai logo, pakai kode seperti yang Bapak kasih di grup juga kan? Nah, kok hilang? Mana tadi tuh? Nah, nah, ini kan pakai nih. Ketika ada perubahan lagi, saya baru tahu, oh matahari Inggris di tanggal 20 Januari. Kenapa? Karena sebelumnya nggak ada logo-logo nih. Saya gedein. Sebelumnya kan nggak ada logo nih. Berarti ini semua dia masih di dalam Aries. Ini ternyata logo Aries ya. Saya tadi ngeliatnya kayak logo Taurus. Ini ternyata Aries. Nah ini Taurus. Dia masuk Taurus di tanggal 20. Enak kayak gini. Gitu aja cara bacanya Pak. Misal kayak Merkur, kayak Venus. Venus Inggris di tanggal 6. Venus Inggris tanggal 6. Jadi sebenarnya lihat ephemeris nggak perlu ada Astrosova pun sudah untuk nyari Inggris. Langsung gampang nih. Mars Inggris tanggal 15. Nih, bulan tanggal 5 Inggris, tanggal 8 Inggris.
dan seterusnya. Begitu aja. Oke, Pak Uki udah dijawab, Bu Niken udah. Oke, saya pikir itu aja dulu untuk malam ini. Kita sambung besok di jam yang sama. Semoga nggak ada kendala lagi dan saya akan bikin backup untuk data ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika tidak tersampaikan dengan baik. Sampai jumpa besok. Di terakhir kata, selamat malam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin diakhiri.